Baik, perkenalkan saya Muhammad Zulfindra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kewajiban jangka panjang dan ekuitas itu merupakan komponen penting dalam laporan posisi keuangan karena mencerminkan sumber pendanaan dan hak kepemilikan dalam perusahaan. Kewajiban jangka panjang itu berupa utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan ekuitas itu menunjukkan hak residual pemilik setelah dikurangi seluruh kewajiban. Pemahaman mengenai konsep dan penciptaan kedua komponen ini sangat penting karena berpengaruh terhadap struktur modal, risiko keuangan, dan keberlangsungan usaha perusahaan. Nah, pengertiannya ini, kewajiban jangka panjang itu liabilitas yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 1 tahun atau di luar siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka panjang seperti ekspansi usaha, pembelian aset tetap, dan investasi strategis. Karakteristiknya itu meliputi adanya perjanjian formal, kewajiban pembayaran bunga tertentu, serta tanggal jatuh tempo yang jelas. Jenis-jenisnya ini, kewajiban jangka panjang itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu utang obligasi, yang kedua itu utang bank jangka panjang, yang ketiga utang sewa atau lease liability, yang keempat itu utang hipotek, dan yang kelima itu kewajiban imbalan kerja. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik dan pengakuan akuntansi yang berbeda. Tapi seluruhnya itu merupakan sumber pendanaan eksternal yang harus dikelola dengan baik karena memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Lalu ada pencatatan kewajiban jangka panjang. Nah, pencatatan kewajiban jangka panjang itu dilakukan berdasarkan prinsip akrual, yaitu transaksi diakui saat terjadi. Nah, dalam pencatatan obligasi, perusahaan itu harus memperhatikan kemungkinan adanya premi atau diskonto obligasi yang diamortisasi selama masa berlaku obligasi. Selesai itu, beban bunga itu harus diakui secara periodik karena memengaruhi laporan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Pengertian ekuitas. Ekuitas itu hak residual pemilik pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Ekuitas itu mencerminkan klaim pemilik terhadap kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari investasi pemilik dan akumulasi laba. Besarnya ekuitas juga dapat menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Karena semakin besar ekuitas, maka semakin kecil risiko keuangan yang diketanggung oleh perusahaan. Lalu ada komponen ekuitas. Komponen utama ekuitas itu meliputi modal di sektor, laba ditahan, cadangan, dan saham treasure. Modal di sektor berasal dari investasi pemilik atau pemegang saham. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Cadangan adalah bagian laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dan mengurai total ekuitas. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan itu, kewajiban jangka panjang dan ekuitas merupakan dua komponen utama yang menentukan struktur keuangan perusahaan. Kewajiban jangka panjang itu berfungsi sebagai sumber pendanaan eksternal dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan ekuitas itu menunjukkan hak kepemilikan atas aset perusahaan. Keduanya itu harus dicatat dan dikelola dengan tepat karena berpengaruh terhadap stabilitas keuangan, pengambilan keputusan ekonomi serta keberlangsungan usaha perusahaan. Baik, mungkin sekian yang materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur